teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas dengan 4 submateri. Materi ini sangat penting untuk dipahami, jadi simak sampai habis ya. Enjoy for watching guys! Secara umum, biaya dalam perusahaan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Nah, biaya produksi ini terbagi lagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah biaya bahan, yaitu semua biaya untuk memperoleh bahan mentah dan material. Contohnya, kain untuk membuat baju, kayu untuk membuat meja, atau tepung untuk membuat roti. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara langsung mengerjakan produk. Contohnya, gaji tukang jahit di pabrik konveksi, upah tukang kayu di pabrik mebel, atau gaji koki yang membuat roti. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung ke produksi tertentu. Misalnya, biaya listrik pabrik, pemeliharaan mesin, atau gaji mandor. Selain biaya produksi, ada juga biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses produksi. Biaya ini terbagi menjadi 2, yaitu beban pemasaran. Beban pemasaran yaitu biaya yang terkait dengan usaha memasarkan produk ke konsumen. Contohnya, biaya iklan di media sosial, biaya brosur, biaya gaji sales, atau ongkos distribusi produk ke toko. Dan yang kedua, beban administrasi, yaitu biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan kegiatan umum perusahaan. Contohnya, gaji staf kantor, biaya alat tulis kantor, biaya telepon, sampai biaya sewa kantor pusat. Dengan memahami penggolongan ini, kita bisa lebih mudah menganalisis perilaku biaya dalam perusahaan. Pernah nggak kepikiran kenapa biaya di perusahaan itu bisa naik turun, sementara ada juga yang tetap? Nah, itulah biaya berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya menggambarkan bagaimana biaya berubah saat aktivitas perusahaan berubah. Dalam akuntansi, biaya ini diklasifikasikan jadi 3 bagian. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Pertama, biaya variabel. Total biaya ini berubah secara proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Contohnya, biaya bahan baku. Semakin banyak unit diproduksi, semakin besar pula bahan yang dibutuhkan. Jadi, total biaya bahan baku pun ikut meningkat. Untuk rumusnya sederhana, total biaya sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit. Contohnya bisa dilihat kalau misalkan biaya bahan baku sebesar 5.000 per roti dan kita produksi 100 roti, maka biaya bahan bakunya yaitu Rp500.000. Kedua, biaya tetap. Total biaya ini konstan, tidak terpengaruh oleh banyaknya aktivitas produksi. Contohnya ada biaya sewa gedung pabrik. Mau produksi banyak atau sedikit, biaya sewa tetap harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun. Untuk rumusnya total biaya sama dengan nilai tetap. Untuk contohnya yaitu sewa pabrik sebesar 10 juta per bulan, mau produksi 100 unit atau 1000 unit, maka biayanya tetap 10 juta. Dan yang terakhir, biaya campuran. Ini gabungan antara biaya tetap dan variabel. Misalnya tagihan listrik. Ada biaya tetap langganan tiap bulan plus biaya tambahan yang tergantung pemakaian. Rumusnya bisa digunakan biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Contohnya adalah tagihan listrik. Ada biaya tetap sebesar 100.000 per bulan plus 1.000 per kilowatt daya pemakaian. Kalau pakai 200 kilowatt daya, maka total biayanya adalah 100.000 ditambah 1.000 dikali 200 sama dengan 300.000 yang dibayarkan. Terus gimana sih cara memisahkan biaya campuran supaya jelas bagian mana yang tetap dan mana yang variabel? Nah, dalam akuntansi biaya, pemisahan biaya campuran menjadi hal penting agar perhitungan lebih akurat. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, yaitu metode scatter plot, Hinlow, dan least square. Metode pertama adalah scatter plot. Metode ini menggunakan grafik untuk memisahkan biaya campuran. Caranya dengan mengumpulkan data biaya historis dan lalu diplot pada grafik.
sumbu X untuk tingkat aktivitas, dan sumbu Y untuk biaya campuran. Dari grafik itu, kita tarik garis regresi sehingga terlihat jelas biaya tetap dan biaya variabel. Kalau mau yang sederhana, ada metode Hinlow. Metode ini cuma pakai 2 titik data, yaitu titik tertinggi dan terendah dari aktivitas. Dari 2 titik tersebut, kita bisa menghitung tarif biaya variabel per unit, lalu menghitung biaya tetapnya. Metode terakhir adalah least squared. Metode ini lebih akurat karena menggunakan pendekatan statistik. Prinsipnya, kita mencari garis terbaik yang paling pas dengan data biaya campuran yang kita miliki. Menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Di sini A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel per unit, dan X adalah contoh unit aktivitas. Contoh, dengan data beberapa bulan sekaligus, kita bisa dapatkan persamaan yang paling mendekati pola biaya sebenarnya. Biasanya metode ini dipakai kalau datanya banyak dan butuh hasil yang lebih presisi. Jadi setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Scatterplot lebih visual, Hinlow lebih sederhana, dan least squared lebih akurat. Pilihan metode itu tergantung pada situasi dan ketersediaan data yang dimiliki oleh perusahaan. Sering kali kita dibuat bingung, apa sih bedanya biaya tetap dengan biaya variabel? Nah, dalam setiap perusahaan, biaya itu selalu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ada yang nggak pernah berubah alias biaya tetap, dan ada juga yang fleksibel mengikuti produksi, yaitu biaya variabel. Biar lebih paham, kita bahas satu-satu ya. Biaya tetap itu biaya yang jumlahnya nggak berubah meskipun produksi naik atau turun. Contohnya, biaya sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Biaya ini biasanya dihitung bulanan atau tahunan, dan tujuannya untuk menjaga kapasitas serta keberlangsungan dari suatu usaha. Sedangkan biaya variabel akan berubah sesuai dengan banyaknya produksi. Jadi, semakin banyak barang yang diproduksi, semakin besar juga biaya variabelnya. Contohnya kayak biaya bahan baku atau upah tenaga kerja langsung. Biaya ini lebih sering dihitung, bahkan bisa harian atau mingguan, karena langsung berhubungan dengan output. Jadi gimana pembahasan video tadi? Apakah teman-teman sudah paham? Karena kalau teman-teman sudah paham, itu sangat membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Dan kita bisa lebih mudah mengatur strategi bisnis, mulai penentuan harga sampai kontrol pengeluaran. Oke, sekian dari kami. Thanks for watching.